PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh. Produksi Harafana Records. Naskah karya Niki Kosasih. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sebab aku memiliki jurus yang banyak, lebih dari 30 jurus. Tapi kenapa justru aku yang kalah? Ya, persetan. Pokoknya aku harus menang. Wajah Balan! Bunuh dia! Wah, kalian semuanya mencabut pedang. Baik, aku juga punya senjata. Hei! Senjatanya pisau. Pisau kecil, 2 biji. Aku memang hanya punya ini. Pisau kembar. Serang! Ya! Biar pakai senjata, gerakannya tetap lambat. Iya, cara memegang pisaunya juga salah. Jurusnya juga sama seperti tadi, cuma 5 jurus. Iya, gempur terus. Gila, kenapa jadi begini? Oh, kita yang terdesak. Sudah jelas dia tidak bisa apa-apa. Memegang pisau saja tidak becus. Tapi kenapa kita yang kalang kabut? Iya, sudah lewat 100 jurus. Bukan dia yang roboh. Sebaliknya, kita yang berantakan. Jan, pedang kita. Semuanya lepas. Terlempar ke sana kemari. Setan. Kita berlima dia sendiri. Tapi hanya dengan pakai pisau kecil. Pedang kita semuanya terlempar. Dia pasti punya ilmu setan. Ayo, kita gempur pakai ilmu kadijayaan. Ayo. Teman-teman, orang itu pasti punya ilmu setan. Ayo, kita gempur pakai ajian tali maut. Mereka mempergunakan ilmu kadijayaan. Ilmu kadijayaan mereka bernama ajian tali maut. Seperti apa kehebatannya? Baik. Aku hadang mereka dengan ajian tapak selaksa. Nah, mereka semuanya pingsan. Baiklah, sekarang aku masuk ke dalam pusat kota Kadipaten Taruman untuk meringkus Adipati Denawa. Hah? Apa itu? Itu pasukan Kadipaten Rambat yang kemarin aku tinggalkan di kaki bukit. Rupanya menyusul aku. Dan baru datang hari ini. Raden, saya sudah memerintahkan seorang tamtama untuk menghubungi Ki Petinggi agar mengerahkan seluruh kekuatan Kadipaten Rambat. Iya. Pasukan Punggawa Sangkal, bekas pasukan Kadipaten Taruman, sudah bersumpah setia kepada kita. Bagus. Sekarang,
Kami berada di bawah perintah Raden. Baiklah. Tadinya memang aku tidak membutuhkan bantuan satuan pasukan tempur. Tapi sekarang aku berpikir bahwa aku terlalu menurutkan hawa nafsu. Akan mengobrak-abrik Kadipaten Taruman sendirian. Padahal di dalam menumpas sebuah pemberontakan tidak bisa mengabaikan kekuatan pasukan bersenjata. Maka dari itu, aku akan memanfaatkan kalian. Daulat Raden. Meskipun pasukanmu jumlahnya sedikit, hanya 30 orang. Tapi kalian satuan pasukan khusus. Jadi aku yakin, pasukanmu akan bisa bertempur dengan baik. Saya tanggung, Raden. Kami akan bertempur sebaik-baiknya. Baiklah. Mari kita sekarang bersama-sama memasuki Kadipaten Taruman. Daulat Raden. Dawalah. Daulat Raden. Di waktu pertempuran berkobar, kau jangan jauh dari aku. Supaya aku bisa dengan mudah melindungi kamu. Saya tidak ikut perang saja, Raden. Kenapa? Takut? Takut sih tidak. Cuma ngeri. Sama saja, Dungu. Takut sama ngeri itu sama. Soalnya saya sama sekali tidak pernah ikut berperang, Den. Dawalah. Lalu, kalau kau tidak ikut perang, mau kemana? Ya di sini saja, berdiwang, menunggu sampai perang selesai. Baiklah. Iya. Tapi harus berhati-hati. Sebab kalau sampai pihak musuh tahu, kau temanku, kau bisa celaka. Daulat Raden, saya akan berhati-hati. Iya. Saliwang. Ya. Ayo ikut aku. Di sini aja, ya. Ya. Loh, kamu kemana? Iya. Ke sana. Ke sana kemana? Katanya harus di sebelah sini, di sisi. Ya di sini, di sisi pasukan. Aduh. Telinga kau rusak lagi. Aduh, lah. Di sini bukan di sisi. Saliwang. Ya. Apa kau mau ikut perang? Sana pergi. Kalau mau ikut perang, sana. Masuklah. Mana pedangnya? Aduh, bukan pedang, perang. Sudahlah Dawala. Jangan dimarahi terus. Semakin gugup. Saliwang tuh. Pendengaran telinganya semakin kacau. Aduh, memang susah punya teman yang telinganya saliwang. Oh, kita ngomong A, dibilang B. Nah, kalian berdua di sini. Kalau perang sudah selesai, kalian boleh masuk ke Kadipaten, mencari aku, atau juga aku yang ke sini. Daulat Raden. Ayo Punggawa Limpas, berangkatkanlah pasukan. Siaga. Pasukan! Maju! Daulat Kanjeng Adipati Denawa. Sini cepat, Watar. Celaka Kanjeng Adipati. Celaka? Si Rompal dan 4 orang kawanannya roboh. Roboh? Ya, 5-5-nya terkapar di tanah. Tidak bangun-bangun lagi. Oh, ternyata 5 orang tokoh hebat dari pesisir barat itu tidak ada apa-apanya. Mereka dapat dikalahkan oleh Raden Bentar. Raden Bentar sangat dikjaya, Kanjeng. Iya, dulu dia tidak ada apa-apanya. Hanya pandai ilmu sastra. Sekarang sudah bisa menguasai ilmu kedikjayaan. Bahkan makin hari mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bukan tidak mustahil. Pada akhirnya, dia akan bisa menyamai kehebatan ayahnya, Tuanku Brahma. Daulat Kanjeng. Setelah mengalahkan si Rompal dan kawan-kawannya, Raden Bentar terus menuju ke sini. Benar, Kanjeng. Dikawal oleh satuan pasukan khusus dari Kadipaten Rambat. Apa? Pasukan Kadipaten Rambat? Benar, Kanjeng. Bahkan pasukan Punggawa Sangkal Taruman ikut bergabung dengan mereka. Apa kau bilang? Pasukan Punggawa Sangkal Taruman? Betul, Kanjeng. Setelah dikalahkan oleh pasukan Kadipaten Rambat, dia berpihak pada mereka. Peparat? Pengkhianat? Aku penggal leher Punggawa pengkhianat itu.
Mereka sedang bergerak memasuki kota Kadipaten, Kanjeng. Baik. Kerahkan seluruh kekuatan pasukan perang Kadipaten Taruman. Hancurkan mereka. Lihat Raden, pasukan Taruman jumlahnya besar sekali. Jauh berlipat ganda dari kekuatan kita. Jangan berkelompok, tapi menyebar. Baik Raden, menyebar! Kanjeng Adipati. Arya Dungko, kemarilah. Kanjeng Adipati, pertempuran sudah berkorbar di gerbang kota sebelah barat. Aku tahu. Sebaiknya Kanjeng Adipati menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri? Kenapa? Ingat Kanjeng Adipati, Raden Bentar seorang yang cerdik dan sangat dikjaya. Dia bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Maksudmu, dia menyusup ke sini untuk menangkap aku? Benar. Arya Dungko, jangankan manusia, seekor semut tidak akan bisa menembus penjagaan yang sangat kuat. Sekali lagi, saya katakan, Raden Bentar sangat dikjaya. Dengan ilmu kedikjayaan tingkat tinggi, dia bisa menembus penjagaan yang ketatnya seperti apapun. Dan dia akan sangat berbahaya bagi keselamatan Kanjeng Adipati. Baiklah, aku harus bersembunyi di mana? Terserah Kanjeng, pokoknya yang aman. Baik. Raden, kami sudah mengerahkan segala kemampuan. Tapi pasukan musuh terlalu banyak. Datang terus, bergelombang. Makin lama makin banyak. Iya, aku melihatnya. Lalu, bagaimana sebaiknya, Raden? Mundur. Mundur? Iya, jangan memaksakan diri atau gelap mata, lalu berbuat nekat. Kita harus mengukur kekuatan musuh dengan kekuatan kita sendiri. Kalau tidak kuat, jangan dipaksa. Lebih baik mundur. Baik, Raden. Mereka mundur. Kejar! Ayo kejar terus! Raden, mereka terus-menerus mengejar-ngejar kita, Raden. Mundur ke arah utara. Masuk ke dalam hutan. Baik, Raden. Pasukan! Ikuti aku! Bangsat! Mereka masuk ke dalam hutan. Kejar terus! Kejar! Nah, sekarang kita sudah berada di dalam hutan. Iya, hutan ini sangat lebat dan rapat, Raden. Kita bisa berlindung dari kejaran musuh. Iya. Tapi pasukan Taruman itu benar-benar ingin membinasakan kita, Raden. Mereka juga masuk ke dalam hutan ini mencari kita. Malah itu lebih bagus, bukan? Oh, maksud Raden? Di dalam hutan yang lebat dan rapat seperti ini, kita bisa melakukan perang kucing-kucingan. Menyerang mereka secara tiba-tiba, lalu menghilang kembali. Ya, benar, Raden, benar. Keadaan hutan yang seperti ini sangat menguntungkan bagi kita yang jumlahnya sedikit. Kita bisa mengintai pada mereka, tapi mereka akan sulit mengintai kita. Iya, baik, Raden. Segera saya atur anak buah saya. Iya. Tidak ada. Aparat.
Mereka berteriak-teriak nantang kita. Tapi begitu didatangi tidak ada. Itu di sebelah sana. Sebelah sana. Sebelah sana. Cari. Sana kejar. Setan! Mereka ada di mana-mana. Di sekeliling kita. Mereka memecah kekuatan dalam bagian-bagian kecil untuk mengacaukan kita, Punggawa. Baik. Pasukan dibagi. Dibagi pasukan dibagi. Bagi menjadi 4 bagian. Dibagi pasukan. Cari pasukan gila itu ke segala arah. Mari kita cari. Ayo, silakan. Kamu cari. Kau lihat Punggawa Limpas. Siasat kita yang pertama berhasil dengan baik. Mengacaukan perhatian mereka. Betul, Raden. Mereka membagi kekuatan dalam satuan-satuan kecil. Disebar ke segala arah untuk mencari kita. Inilah yang kita harapkan. Kita segera bisa menjebak bagian-bagian itu satu persatu. Baik, Raden. Nah, sekarang tidak terdengar lagi mereka berteriak-teriak. Pasti mereka ketakutan karena kita membagi kekuatan yang disebar kemana-mana. Iya, ruang gerak mereka menjadi sempit. Di sebelah sana ada yang menjerit-jerit. Yang bergerak di sebelah sana bagian pasukan kita. Regu 3, Punggawa. Mungkin mereka bertemu dengan pasukan Rambat. Ayo kita lihat. Mayat berserakan. Mayat-mayat ini pasukan kita. Bagian regu 3. 10 orang. Semuanya tewas. Bangsat! Anak buah kita dibantai oleh mereka. Wah, pasti mereka tidak jauh dari sini. Ayo cari. Iya, kita ikuti jejaknya. Nah, ada yang menjerit-jerit lagi. Di sebelah sana itu. Ayo cepat ke sana. Regu 1. Iya, regu 1. 10 orang anggota regu 1. Semuanya mati. Bergelimpangan di sana-sini. Nasib regu 1 sama dengan regu 3. Menjadi korban keganasan pasukan Rambat. Keparat. Mereka membokong. Iya. Saat anak buah kita sedang lengah, mereka menyerang. Ngecut Mereka memang. Sekarang mereka bersembunyi. Tidak berani muncul secara terang-terangan. Mereka kucing-kucingan. Awas. Kalau ketemu aku habisi mereka. Tak satu pun aku biarkan hidup. Semuanya aku bantai. Bangsat. Sekarang regu 2 yang jadi korban. Iya. 10 orang anggota regu 2 semuanya tewas. Sekarang regu 4 yang jadi korban. Regu 4. Keparat. 10 orang anggota regu 4 semuanya terkapar tanpa nyawa. Punggawa Batar. Apa? Ini tidak bisa dibiarkan, Punggawa. Sedikit demi sedikit pasukan kita dicicil. Lama-lama bisa habis. Dan pada akhirnya kita sendiri pasukan inti yang akan dicicil. Setan alas. Mereka melakukan perang kucing-kucingan. Ya, mereka pintar memanfaatkan keadaan hutan yang lebat ini. Yang sangat menguntungkan bila memakai siasat perang kucing-kucingan. Korban dari pihak kita terlalu banyak, Punggawa. Lebih baik kita mundur keluar dari hutan ini. Baik. Perintahkan pasukan mundur. Baik. Pasukan, mundur! Mereka mundur! Akhirnya mereka kewalahan. Perang kucing-kucingan yang kita jalankan. Iya, mereka tinggal separuh. Iya. Mereka menderita kerugian yang sangat besar. Pasukan yang kuat dan besar itu telah kehilangan setengah dari kekuatannya. Sekarang bagaimana, Raden? Apakah kita gempur saja sekaligus supaya cepat tuntas? Jangan terburu nafsu, Punggawa Limpas. Daulat, Raden. Meskipun mereka telah kehilangan separuh kekuatan, tapi masih tetap berada di atas kekuatan pasukanmu. Benar, Raden. Tapi mudah-mudahan pasukan bala bantuan segera datang. Pasukan bala bantuan? Iya, betul, Raden. Pasukan bala bantuan Kadipaten Rambat. Kau yang minta? Iya. Saya memerintahkan seorang tamtama pulang ke Kadipaten Rambat untuk menghubungi petinggi Panukas
supaya mengerahkan seluruh kekuatan pasukan perang dan langsung menyerbu Kadipaten Taruman. Bila demikian, sebaiknya kau dan pasukanmu tetap bersiaga di sini sampai pasukan bala bantuan itu datang. Daulat, Raden. Dan mudah-mudahan mereka datang sebelum pasukan Taruman yang sedang mundur itu sampai di kota, sehingga tidak sempat menyusun kekuatannya kembali. Betul, Raden. Kalau begitu, aku sudah bisa meninggalkan kau dan pasukanmu. Raden, mau kemana? Aku mau menyusup ke dalam kota untuk meringkus Adipati Denawa di Kadipaten Taruman. Apa tidak berbahaya, Raden, kalau Raden bergerak sendirian? Memang sangat berbahaya kalau seluruh kekuatan pasukan Kadipaten Taruman berada di dalam kota. Tapi pada saat ini, pasukan itu sedang berada jauh di luar kota, sehingga mereka tidak akan bertemu dengan aku. Karena aku akan bisa lebih dulu sampai ke dalam kota sebelum mereka sampai. Tapi, Iya. Sebaiknya Raden berhati-hati. Iya. Ya. Bukan main. Raden Bentar bisa bergerak cepat sekali. Dia melesat dan berkelebat. Dalam sekejap mata sudah tidak kelihatan. Apa yang dibicarakan orang-orang bahwa Raden Bentar memiliki ilmu yang tinggi memang benar, bukan berita bohong. Karena aku sudah melihat dengan mataku sendiri. Arya Dungkul. Iya, ada apa, Adipati Denawa? Sudah tengah malam begini. Kenapa pasukan kita belum kembali? Iya ya, seharusnya mereka sudah kembali. Apakah mereka menemui kesulitan? Tidak mungkin menemukan kesulitan. Sebab bukankah sudah menang? Benar, pasukan Rambat yang datang menyerang kita itu berhasil dipukul mundur oleh pasukan kita dan terus dikejar. Jadi saat ini pasukan dari Kadipaten Rambat itu pasti sudah dapat dihancurkan. Sebenarnya tidak perlu dikejar. Sebab siapa tahu hal itu merupakan jebakan. Jebakan? Ya. Mereka sengaja mundur untuk memancing pasukan kita agar keluar dari dalam kota. Lalu di luar kota sudah menunggu pasukan Kadipaten Rambat dalam jumlah berlipat ganda untuk menghancurkan pasukan kita. Nah, kalau memang demikian, sekarang juga kita perintahkan Punggawa Angkin mengerahkan seluruh kekuatan pasukan perang agar diberangkatkan keluar kota untuk membantu pasukan Punggawa Watar yang sedang mengejar pasukan musuh. Ya, aku rasa demikian lebih baik. Hei, ada apa itu di luar? Beberapa prajurit pengawal ribut-ribut seperti sedang bertengkar. Iya, bertengkar dengan siapa? Apakah ada yang ingin bertemu dengan Adipati? Tapi ditahan oleh regu pengawal. Namun orang itu memaksa. Lalu telah terjadi pertengkaran. Rumah ini, rumah persembunyian yang sangat dirahasiakan. Jangankan orang luar, para pejabat Kadipaten sendiri tidak ada yang tahu aku berada di sini. Lalu regu pengawal khusus yang menjaga rumah persembunyian ini ribut dengan siapa? Hah? Pintu didobrak. Siapa itu? Ke barat. Mana si Bentar? Jagat Lumampa. Jagat Lumampa. Mana si Bentar, ha? Aku pecahkan kepalanya. Sabar, sabar. Tenang, tenang. 5 orang muridku dibunuh oleh si Bentar. Aku tahu, tapi silakan duduk dulu. Selamat datang, Jagat Lumampa. Kami senang sekali kau cepat datang. Kau pasti murka dan ingin segera membalas kematian 5 orang muridmu yang tewas dibunuh oleh Bentar. Mana dia sekarang? Kemarin dia datang bersama pasukan dari Kadipaten Rambat, tapi berhasil dipukul mundur. Jadi mungkin sekarang ini masih berkeliaran di daerah pinggiran kota. Aku cari dia. Tidak perlu dicari. Tidak perlu dicari. Tidak perlu dicari. Siapa tadi yang bicara? Wah, suaranya terdengar sangat jelas dan bergema, tapi orangnya tidak kelihatan. Aku, Raden Bentar. Raden Bentar. Raden Bentar, Tunggu kau di situ. aku bunuh kau. Ya!
Wah, Jagat Lumampa benar-benar sangat dendam pada Bentar. Sekali genjot, dia berkelebat keluar memburu Raden Bentar. Celaka. Raden Bentar sudah menyusup ke sini. Dia pasti mau menangkap aku. Dia benar-benar hebat. Bisa menembus penjagaan yang ketat. Jagat Lumampa, tokoh sakti dari wilayah barat itu memang sangat dijaya. Tapi belum tentu dia bisa menang melawan Raden Bentar. Kita lihat saja nanti hasilnya bagaimana. Lebih baik kita pergi dari sini. Kemana? Ke pendopo Kadipaten. Menyuruh pasukan untuk menghalau Raden Bentar. Kalau Jagat Lumampa kalah. Iya, baik. Setan, kau harus mati. Menebus kematian 5 orang muridku. Kelima orang muridmu membela yang salah. Kalau kau mau menuntut balas, berarti kau membenarkan perbuatan yang salah. Persetan. Iya. Boleh juga tenaga dalam kau, anak muda. Lumayan saja. Berdebah. Masih tahan juga. Baik. 2 kali percobaan sudah cukup. Sekarang kau harus mati. Dia pasti mau mengeluarkan ilmu yang mematikan. Karena benar-benar mau membunuh aku. Sebab dia sangat murka. 5 orang muridnya terbunuh. Baik. Aku tahan dia dengan ajian Tapasaketi. Edan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Anak itu pasti mati. Dia pasti mati. Sebab aku mengeluarkan ajian Tigeni. Tapi dia tidak apa-apa. Tetap berdiri dengan tegap. Aku yang terlempar. Perutku mual. Aku mau muntah. Ayo, Jagat Lumampa. Keluarkan lagi kehebatan kau. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh kalah, malu. Aku tokoh nomor 1, masa kalah oleh pemuda hijau. Kurang ajar. Dia tidak boleh bikin aku malu, dia harus mati. Aku keluarkan ilmu andalanku yang terakhir, ajian guna tuga. Dia pasti akan mengeluarkan ilmu yang lebih tinggi lagi. Baik. Aku tahan dia dengan ajian Tapas Laksa. Jagat Lumampa terjungkal. Ternyata dia tidak sehebat dengan apa yang digembar-gemborkan orang. Hah? Apa itu? Gila. Pasukan Kadipaten Taruman mau menyerang aku. Itu dia. Datang lagi. Pasukan yang baru datang itu jumlahnya lebih besar dari yang tadi. Itu pasukan Kadipaten Rambat. Ya benar. Rupanya mereka sudah datang dan berhasil masuk menyerbu ke dalam kota.
Punggawa! Raden tidak apa-apa? Tidak. Syukurlah. Pasukanmu yang menyerbu itu pasukan bala bantuan? Betul, Raden. Pasukan bala bantuan dari Kadipaten Rambat datang tepat pada waktunya. Kami berhasil menghancurkan pasukan yang mengejar-ngejar kami ke hutan itu, Raden. Dan sekarang kami juga berhasil menyerbu masuk ke dalam kota. Bagus. Pimpin terus pertempuran. Aku mau mencari Adipati Denawa. Baik, Raden. Raden, kami berhasil dengan gemilang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasukan Taruman bertekuk lutut, Raden. Sehingga Kadipaten Taruman ini sudah dapat kami kuasai seluruhnya. Iya, Lalu, bagus. bagaimana dengan Raden? Apakah Adipati Denawa dapat diringkus? Dugaanku benar. Bahwa dia sudah melarikan diri. Melarikan diri? Benar. Aku sudah menjelajahi seluk-beluk Kadipaten ini. Tapi dia tidak ada. Sudah jelas. Dia melarikan diri. Macut. Sekarang, kumpulkan para pejabat Kadipaten Taruman yang menyerah. Aku mau memberikan pengarahan. Daulat, Raden. Daulat, Raden. Sekarang juga, kau berangkat ke ibu kota kerajaan Madangkara. Sampaikan surat ini kepada Prabu Wanapati. Daulat, Raden. Dan kau petinggi. Daulat, Raden. Untuk sementara, kau yang menjadi adipati di sini. Sampai menunggu keputusan dari Prabu Wanapati. Daulat, Raden. Baik. Sekarang juga, aku berangkat mencari Adipati Denawa.